Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marita Mufidah Putri. Saya dari kelas 2B, Program Studi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknologi komunikasi dan dampak terhadap masyarakat. Harus diakui di zaman sekarang, manusia mau tidak mau harus mengikuti perkembangan yang telah ada. Jika tidak, mereka juga akan ketinggalan informasi dan mungkin juga akan terkucilkan atau teralienasi oleh keadaan. Akan tetapi, jika pemakai teknologi tidak memaksimalkan fungsionalitas dan memakainya tidak sesuai dengan kebutuhan, maka kinerjanya tidak akan efektif. Dengan semakin canggihnya teknologi, hampir semua peran manusia dan aktivitas manusia digantikan oleh robot. Teknologi komunikasi seperti telepon genggam, televisi, radio, dan internet tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini. Karena kemajuan teknologi berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Kemajuan teknologi komunikasi di satu sisi memberikan dampak yang positif dan juga memiliki dampak yang negatif. Adapun dampak yang positif seperti memudahkan manusia untuk berinteraksi antara satu dengan yang lain, memudahkan manusia untuk menjalankan aktivitasnya, dan memudahkan manusia untuk memperoleh informasi yang dibutuhkannya. Mudahnya informasi yang diperoleh oleh masyarakat ini dapat mempengaruhi cara pandang, gaya hidup, serta budaya dalam suatu masyarakat tertentu. Dan adapun dampak negatif, misalnya teknologi informasi dan komunikasi yang banyak digunakan untuk melakukan perilaku menyimpang, seperti penipuan, menyontek saat ujian nasional, dan mengunduh situs-situs porno atau mengunggah gambar atau video porno yang dapat menyebabkan penurunan moralitas bangsa. Dan di sini saya akan memberikan pengertian teknologi, kata tekne dan logia. Kata Yunani kuno tekne berarti seni kerajinan. Dari teknik kemudian lahirlah perkataan teknikos yang berarti orang yang memiliki keahlian tertentu. Dengan berkembangnya keterampilan seseorang yang menjadi semakin tetap karena menunjukkan suatu pola, langkah, dan metode yang pasti, keterampilan tersebut menjadi lebih teknik. Sedangkan menurut Ali Syahbana, teknologi merupakan cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan alat dan akal, sehingga seakan-akan teknologi dapat memperpanjang, memperkuat, atau membuat lebih ampuh anggota tubuh, panca indera, dan otak manusia. Komunikasi sendiri adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, atau interaksi antara satu orang dengan orang lain bisa berupa individu ke kelompok, dari kelompok ke kelompok dengan syarat saling memberi respon atau tanggapan. Sedangkan yang dimaksud teknologi komunikasi adalah peralatan atau perangkat keras dalam sebuah struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan, memproses, dan saling tukar informasi dengan individu lainnya. Selanjutnya yaitu makna perkembangan teknologi komunikasi. Perkembangan yang terjadi dengan cepat di bidang komunikasi membuat para ahli menyebutnya sebagai revolusi komunikasi. Perubahan yang cepat ini didorong oleh adanya berbagai penemuan di bidang teknologi sehingga apa yang dulu merupakan kendala dalam kegiatan komunikasi sekarang sudah terbuka lebar. Misal kita punya keluarga di luar negeri, sekarang jadi mudah untuk menghubungi keluarga yang di sana dengan adanya handphone. Seseorang dapat berhubungan dengan seseorang atau sekelompok orang tanpa dibatasi oleh faktor waktu, jarak, jumlah, kapasitas, dan kecepatan. Dengan munculnya berbagai inovasi, maka pengembangan komunikasi semakin pesat, terutama yang dikembangkan oleh para ahli dan kaum industrialis. Revolusi yang terjadi dalam bidang komunikasi bukan hanya terjadi pada teori ilmu komunikasi, tetapi juga terjadi pada teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi yang dimaksud di sini adalah penggunaan teknologi sebagai media dalam komunikasi manusia
penggunaan teknologi sebagai komunikasi manusia ini banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dari ilmu pengetahuan yang lainnya. Selanjutnya yaitu macam-macam komunikasi. Yang pertama yaitu komunikasi berdasarkan penyampaian, yaitu lisan dan tulisan. Lisan sendiri yaitu komunikasi lisan dimaknai sebagai jenis komunikasi yang terjadi secara langsung tanpa batasan jarak, misalnya wawancara dan wawancara biasa. Tulisan, komunikasi berdasarkan tujuan. Komunikasi secara tertulis merupakan jenis media komunikasi yang penyampaiannya dilakukan dalam bentuk tulisan, misalnya naskah, spanduk, undangan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu komunikasi berdasarkan tujuan. Jika berdasarkan tujuan, komunikasi dapat dikategorikan menjadi beberapa macam, misalnya berikan saran, pidato, perintah, ceramah, maupun wawancara. Yang ketiga yaitu komunikasi dalam ruang lingkup, internal, dan eksternal. Yang keempat, komunikasi berdasarkan aliran, komunikasi satu arah, yakni komunikasi yang berasal dari salah satu pihak saja. Komunikasi dua arah, yaitu komunikasi yang mempunyai sifat saling memberikan timbal balik. Komunikasi ke bawah, yakni komunikasi dari atasan dengan bawahan. Lalu komunikasi ke atas yaitu komunikasi yang berasal dari seorang bawahan kepada atasan. Yang terakhir komunikasi ke samping yakni komunikasi yang terjalin di antara beberapa orang pada setara. Selanjutnya itu dampak teknologi pada kehidupan masyarakat. Perkembangan yang pesat dari teknologi dewasa ini mendorong masyarakat memasuki era pasca industri. Kondisi ini merupakan lanjutan dari masa pra-industri dan masyarakat industri. Perbedaan utama dari masyarakat pasca industri ini adalah penekanannya pada ekonomi di sektor jasa dan teknologi. Gejala ini sudah mulai terlihat di Amerika Serikat sejak tahun 1990, di mana telekomunikasi dan komputer menduduki posisi yang paling strategis. Arus perkembangan teknologi yang semakin menyebar luas dan menyebar masuk ke dalam lapisan kehidupan masyarakat bergerak secara serentak. Adapun pendorongnya ada dua, yaitu perkembangan teknologi komunikasi dan informasi didorong oleh pergeseran ekonomi yang didominasi oleh jasa serta adanya evolusi ke arena perdagangan global dengan cepat melanda seluruh dunia. Sisi negatifnya adalah informasi yang disajikan tidak semuanya sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma budaya kita. Untuk itu, perlu diperhatikan dengan cermat mana implikasi yang positif dan mana mendaya gunakan di samping upaya memperkecilkan yang negatif. Revolusi komunikasi dan informasi yang melanda dunia membawa implikasi positif dan negatif. Implikasi ini pada gilirannya akan berakibat atau berdampak pada bidang sosial, ekonomi, dan politik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.